Aula lelang. Tuan muda brilian. Lelang ini adalah cara tercepat untuk menghasilkan uang. Tuan muda memiliki fisik koi. Pasti akan mendapatkan kekayaan besar. Si bodoh besar, saya akan membuatmu kehilangan segalanya segera dan diusir dari keluarga Hu. Tuan muda, jika Anda menyesal sekarang dan ingin pergi, masih belum terlambat. Siapa yang kau remehkan? Hari ini tuan muda ini setidaknya akan mendapatkan keuntungan kecil. Tuan muda luar biasa. Baiklah, tuan muda ini sekarang membutuhkan dorongan. Anda, mengapa Anda begitu ceroboh di mana-mana? Aku bertanya-tanya siapa yang bicara besar begitu di pelelangan keluarga suku. Dengan liar menghasilkan sedikit kekayaan. Jadi ini tuan muda Hu. Rusi bodoh besar. Rumah lelang keluarga Su. Jadi itu milik keluarga bajingan ini. Mari kita peras sedikit keuntungan dari binatang ini hari ini. Tuan muda Hu, memanggilmu si bodoh besar membuatmu tidak senang. Aku punya di sini beberapa lollipop lezat. Mau satu? Asal kamu berlutut dan bersujud padaku, aku akan memberimu sesuatu untuk dimakan. Semakin banyak kamu bersujud, semakin banyak yang akan kuberikan padamu. Hu dasar bodoh besar. Aku sudah memberimu muka, beraninya kamu memukulku. Anjing yang baik tidak menghalangi jalan. Terlebih lagi, kamu menggunakan lollipop murahan buat tipu tuan muda. Jika tuan muda ini tidak memukulmu, siapa yang harus dia pukul? Kamu. Bodoh besar. Aku akan melumpuhkanmu. Apa yang kau lakukan? Sekarang memukulmu. Semakin dibenarkan. Kau. Bodoh besar. Beraninya kau memukulku. Apakah tuan muda Hu ini gila? Legenda mengatakan bahwa tuan muda keluarga Hu ini terlahir dengan penyakit mental. Sepertinya itu benar. Tuan muda Su adalah putra dari keluarga terkemuka. Apa salahnya memukulmu? Jika kamu tidak bersikap baik, aku harus memberimu pelajaran. Kau. Susiki adik perempuan Su Wenhao. Berhenti. Keamanan, keamanan. Gadis cantik. Melihat bahwa kamu sangat cantik. Bajingan ini kubiarkan dulu. Kau. Hu Wushuang. Kau memukulku sampai jadi begini. Hari ini aku belum selesai denganmu. Kamu masih belum selesai juga. Untuk apa kalian berdua masih berdiri di sana? Cincang dia jadi daging giling untukku. Lempar dia ke sungai untuk ikan. Tidak menyenangkan. Tidak ada yang bisa bertarung. Gadis cantik. Kau apakah kamu masih memanggil orang? Aku bisa memberimu 3 menit. Aku buru-buru ingin mendapatkan target kecilku. Dikatakan bahwa sebelum Hu Wushuang menjadi bodoh, dia pernah belajar seni bela diri di bawah seorang ahli bela diri. Tubuh ini memang sangat tangguh dalam pertarungan. Hu Wushuang. Meskipun kau petarung yang hebat lalu kenapa? Ini adalah wilayah keluarga suku. Kalau begitu aku akan memberimu tendangan lagi. Su Wenhao, bisakah kamu berhenti membuat dirimu menjadi bahan tertawaan? Kau adikku, bagaimana kau bisa bicara padaku seperti itu? Kenapa kau tidak segera memanggil orang? Suruh dia dipukuli sampai mati. Mereka sudah menjadi penjaga keamanan terbaik rumah lelang ini. Mereka semua tidak bisa mengalahkan Hu Wushuang. Siapa yang kamu harapkan untuk memberi pelajaran pada bodoh ini? Kamu. Aku.
Jadi dia adalah kakak kandung Su Wenhao. Jika dia membantu, kakaknya berurusan denganku. Jangan salahkan aku jika bersikap tidak sopan. Nona, waktu Lalang sudah tiba. Para VIP yang menerima undangan sudah berada di tempat. Hu Suang, kamu datang ke lelang keluarga Sukami hari ini untuk membuat masalah hutang ini. Keluarga Sukami akan mengingat ini. Setelah lelang berakhir, aku secara pribadi akan membicarakan masalah ini dengan Paman Hu dan meminta Paman Hu memberikan penjelasan kepada keluarga Sukami. Gadis cantik, tolong mulai lelangnya dengan cepat. Aku tidak sabar ingin mendapatkan target kecilku. Memang orang bodoh tetaplah orang bodoh. Masih bermimpi dapat 100 juta. Mimpi saja. Segera aku akan membuatmu kalah begitu banyak, sampai kau tidak punya celana dalam lagi. Anjing siapa itu? Terus menggonggong. Kau. Hu Shuang. Bagaimana kalau kita berdua bertaruh? Jika kau hari ini tidak bisa mendapatkan target kecil, maka kau berlutut di hadapanku. Dan panggil aku kakak 3 kali. Coba mata tembus pandangku. Di dalamnya terkandung alam semesta, sebuah lukisan di dalam lukisan. Si bodoh besar. Benar-benar melebih-lebihkan dirinya sendiri. Aku harap mata tembus pandang versi murah ini tidak melihat ilusi. Kamu sedang memakai hari ini celana dalam ungu. Bagaimana Anda tahu? Apakah Anda mengintip saya berganti pakaian? Dasar mesum. Aku tidak sebosan itu. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, lukisan tinta Jiangnan ini diciptakan oleh pelukis modern kita, Master Tao Qinmo. Master Kau, meskipun seorang tokoh modern, pencapaian artistiknya dalam melukis telah menarik perhatian publik secara luas. Harga awal 100.000. Nona Su, kami datang hari ini ke rumah lelang keluarga Sumu, khususnya untuk setengah dari segel kekaisaran kerajaan Yelang itu. Kau seharusnya melelang segel kekaisaran itu saja. Lukisan dan kaligrafi modern ini sama sekali tidak memiliki nilai koleksi. Mungkin hanya orang bodoh yang bersedia menawar. Sekretaris Liu, bagaimana menurutmu tentang lukisan ini? Itu hanya lukisan modern. Tidak ada nilai koleksi sama sekali. Ini, Tuan Kau, adalah pelukis modern terkenal. Lukisan-lukisannya memiliki potensi apresiasi yang besar. Lukisan ini, aku akan mengambilnya. Apa? Anda benar-benar ingin membelinya? 110.000. Potongan kertas ini sangat besar. Jika dilipat menjadi pesawat kertas, pasti bisa terbang sangat jauh. Aku lupa. Benar-benar ada orang bodoh di sini. Nona Su, cepat jual lukisan ini kepada Tuan Muda Hu. Ayo tawar stempel kekaisaran sekarang. Apakah ada tawaran lagi? 110.000 satu kali. Aku menawar 300.000. Apapun yang disukai Tuan Muda Hu, tentu bukan barang biasa. Aku harus mengikuti tawaran ini. Kamu bersaing denganku. Sekretaris Liu, katakan padaku haruskah aku mengikuti atau tidak? Dasar bodoh besar. Orang ini jelas bersekongkol dengan Tuan Muda Su, sengaja menaikkan harga. Tuan Muda, semakin bagus barangnya, semakin banyak orang yang akan menawarnya. Semakin tinggi harga penawaran, semakin besar nilai terbuktinya. 5 juta. Dia benar-benar bodoh besar. Tugas yang diberikan oleh Tuan Muda kedua bisa diselesaikan lebih awal. Apakah ada tawaran lebih lanjut? 8 juta. 10 juta. Kau, apa yang kau coba lakukan? Aku hanya membawa uang sebanyak ini hari ini. Jika kamu terus bersaing denganku, potongan kertas rongsokan ini milikmu.
Reputasi Tuanmu Dahu sebagai orang bodoh memang pantas. Bodoh tiada tara. Sebuah lukisan senilai hampir 100.000. Ditawar 10 juta. Dalam sejarah modern Yunchen, kau adalah yang pertama. Keluarga Hu besar dan makmur. Jadi 10 juta bukan apa-apa bagi mereka. Aku hanya ingin tahu, apakah kepala keluarga Hu setelah mengetahui hal ini, marah sampai muntah darah. 10 juta satu kali. 10 juta dua kali. Selamat Tuan Muda Hu atas perolehan barang koleksi berharga ini dengan harga 10 juta. Jika Master kau tahu tentang ini di alam baka, dia pasti akan berterima kasih padamu. Cepatlah dan kirimkan barang koleksi ini kepada Tuan Muda Hu. Berhati-hatilah dengannya. Barang koleksi ini sekarang bernilai 10 juta. Ngomong-ngomong, Tuan Muda gesek kartunya. Hu Shuang, berlutut panggil aku kakak. Pastikan sujudmu keras. Panggil kakak sedikit lebih keras. Kalau tidak, aula lelang ini terlalu besar. Aku khawatir para tamu tidak akan mendengar dengan jelas. Sekretaris Liu, cepat beritahu mereka. Lukisan ini bernilai sangat mahal. Tuan Muda, Anda terlalu banyak berpikir. Lukisan ini paling banyak bernilai 100.000. Bagaimana mungkin? Kamu jelas-jelas baru saja mengatakan, lukisan ini memiliki potensi apresiasi yang besar. Bagaimana mungkin? Saya salah menilainya. Apakah itu tidak diizinkan? Hu Shuang, bertaruh berarti siap kalah. Segera berlutut bersujud dan panggil aku kakak. Kakak akan membelikanmu permen lollipop untuk dimakan. Berlutut, 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 Berlutut. berlutut. Kalian semua orang jahat. Kalian bersekongkol untuk menipu Tuan Muda ini. Lihatlah Tuan Muda ini. Ku permainkan kalian. Tuan Muda Ho, rumah lelang memiliki aturannya sendiri. Angkat papan pasang harga sendiri. Palu sudah diketuk kesepakatan jadi. Dengan begitu banyak orang yang menonton, tidak ada yang memaksamu untuk membeli lukisan ini. Aku juga menyukai lukisan ini. Itulah sebabnya aku menawar. Ini, bagaimana ini bisa disebut tipuan? Setelah Palu diketuk kesepakatan sah, kamu beri aku 10 juta. Tidak, maaf, Tuan Muda Hu. Aku sekarang tidak lagi tertarik. Tuan Muda Hu, apa kau merasa telah ditipu? Tapi itu tidak berguna. Taruhan sudah dibuat. Uang sudah dibayar. Rumah lelang. Tempat kelas atas. Kalau begitu akan kukembalikan sekarang. Reputasi seumur hidup kepala keluarga Hu. Bagaimana dia bisa melahirkan putra sebodoh itu? Benar-benar menyedihkan. Hu Shuang, aku perintahkan kau sekarang, segera, berlutut dan bersujud memanggilku kakek. Panggil aku kakek, Panggil aku kakek. panggil aku kakek. Panggil aku kakek. Tuan Muda. Bertaruh berarti siap kalah. Begitu banyak orang sedang menonton. Anda tidak akan ingin mengingkari taruhan, bukan? Saya juga perlu mengingatkan Anda. Anda tidak hanya kalah taruhan dengan Tuan Muda Su, tetapi Anda juga kalah taruhan dengan Tuan Muda Tianqi. Pertunjukan telah dimulai. Intuisiku tidak akan salah. Siapa bilang? Aku kalah. Villa keluarga Hu. Ayah. Wu Shuang dia mengabaikan halangan sekretaris Liu, mengambil uang tunai dari perusahaan investasi, dan pergi ke lelang keluarga Su. Apel. Lelang keluarga Su. Cepat telepon dia, dan suruh dia kembali. Dengan kemampuannya, pergi ke lelang. Bukankah itu hanya membuang uang ke lubang api? Tianqi, cepat telepon, suruh dia kembali. Cukup katakan padanya, aku ingin dia segera kembali. Omong kosong ini harus dihentikan. Ayah, sudah terlambat. Dia menghabiskan 10 juta. Dia menawar sebuah lukisan senilai 100.000, sebuah lukisan modern. Sekarang itu telah menjadi
lelucon terbesar dalam sejarah lelang Yunchan. Bahkan kamu, termasuk seluruh keluarga Hu kita, telah menjadi bahan tertawaan. Bencana sekali. Seharusnya aku menyerahkan hak operasional perusahaan investasi itu langsung kepada Tianqi. Bagaimana bisa aku membiarkan anak bodoh ini main-main? Baiklah. Keluarga Hu telah menjadi bahan tertawaan Yunchan. Suamiku, jangan terlalu gelisah. Mengenai Wu Shuang, meskipun dia sedikit boros, kamu masih punya Tianqi, putra baikmu. Uang yang hilang oleh Wu Shuang. Tianqi, bisa kuambil semuanya untukmu. Muka keluarga Hu yang hilang karena Wu Shuang. Tianqi juga bisa memenangkan kembali. Siapkan mobil. Pergi cari dia sekarang. Sampah tidak berguna ini. Ini, Tuan Muda Hu, kegilaannya kambuh lagi. Dia sudah bodoh. Setelah guncangan sebesar itu, wajar jika dia menjadi gila. Hu Shuang, apakah kamu benar-benar rela? Ini 10 juta. Mata penembus memang berguna. Ada lebih dari yang terlihat. Mungkinkah ini adalah kelahiran kembali yang memberiku kekuatan super? Ini adalah benda apa ini? Ini sepertinya lukisan juga. Sekretaris Liu, bisakah kamu membantuku melihatnya? Yang ini. Apakah ini bernilai? Sangat mahal. Aku tetap tidak akan memberikannya padamu. Kamu cuma bagus dilihat bukan dipakai. Kamu baru saja salah menilainya. Ini hanyalah lukisan rusak yang tidak berharga. Apa yang bisa ditambahkan di dalamnya? Yang berharga, itu hanya selembar kertas bekas. Tuan Muda Hu, aku akan menawar 5 juta jika kau menjual lukisan ini kepadaku. Bagaimana? Dengan begitu, kau bisa rugi sedikit lebih kecil. 5 juta? Ziki, lukisan ini, ada trik apa dengannya? Jika aku tidak salah, karya ini seharusnya adalah master kaligrafi dan lukisan dari dinasti Jin. Karya asli Wang Telai. Bernilai, aku akan menawar 10 juta. Aku akan menawar 15 juta. Sekumpulan orang tua bangka berpikir aku tidak tahu apa-apa. 15 juta. Dan kamu ingin membeli karya asli Wang Talai milikku. Hu Shuang, kau baru saja merobek lukisan yang kau beli. Sekarang lukisan di tanganmu ini milik rumah lelang keluarga Su kami. Aku memerintahkanmu untuk segera memberikannya padaku. Sangat tidak tahu malu. Tidak tahu malu. Tak tahu malu. Apa yang kau lihat? Dia sendiri yang membeli dan merobek lukisan itu. Lukisan kuno ini seharusnya milik kami, rumah lelang keluarga Su. Kau. Kemari. Tahu kemari. Aku akan memberikan lukisan itu kepadamu. Hu Shuang, aku sudah lama menduga kau akan melakukan trik ini. Aku sudah siap. Permen lollipop yang besar sekali. Aku. Hu Shuang. Sialan kau. Pasti sakit sekali kan? Aku akan mentraktirmu lollipop. Enyahlah. Pergi dari pandanganku. Mulai sekarang siapapun di antara kalian yang berani mengincar lukisan ini akan berakhir. Sama seperti Su Wenhao. Hu Shuang. Hu Shuang kamu, jangan keterlaluan. Tentu saja, jika Anda bersedia untuk menjual lukisan ini, rumah lelang keluarga Su kami akan menggunakan harga yang sangat wajar untuk membelinya kembali. Berapa? 10. 10 kekayaan kecil. Tuan Muda Ho adalah 100 juta. Setuju. Si bodoh ini memang mudah ditipu. Karya asli Master Wang Telai. Mungkin tidak akan terjual bahkan 1 miliar, tapi 2 atau 300 juta adalah harga pasar. Tuan Muda Ho, kalau begitu tanda tangani sekarang. Jangan terburu-buru. Untuk menyegel kesepakatan, dia harus memenuhi perjanjian taruhan. Su Wenhao,
Apa sebenarnya yang kamu pertaruhkan? Segera laksanakan perjanjian taruhan itu. Tapi, Su Wenhao. Kamu tahu nilai lukisan itu? Jangan lupa, keluarga Ho dan keluarga Su awalnya mendirikan aturan rumah lelang. Ziki, aku. Liu. Sekretaris. Jika aku tidak salah, rumah lelang ini didirikan oleh kakek Hudan. Kakek bajingan ini didirikan bersama. 3 tahun lalu ayahku menandatangani dengan kepala keluarga Su sebuah perjanjian taruhan. Keluarga manapun yang bisa melalui rumah lelang ini mendapatkan 2 kekayaan kecil. Rumah lelang ini akan menjadi milik mereka. Sepertinya rumah lelang ini sekarang akan menyandang marga Hu. Kau. Memang benar. Masalah ini menyebabkan sensasi di Yeoncheon saat itu. Aku pernah mendengarnya. Aku juga salah satu saksinya. Si bodoh besar dari keluarga Hu. Tuan Muda Hu, cukup jual ulang lukisan ini. Sudah lebih dari cukup untuk menghasilkan 2 keuntungan kecil. Rumah lelang Su ini. Nanti, bukankah akan berganti nama menjadi Hu? Kalian semua diam. Apa hubungannya dengan kalian? Aku tidak akan pernah membiarkan rumah lelang Su gagal di tanganku. Penjudi yang rela harus menerima kekalahan. Aku akan memutuskan untuk Su Wenhao. Dia akan segera memenuhi taruhan itu. Tuan Muda Ho, kami bersedia menawarkan 100 juta untuk mendapatkan lukisan ini di tangan Anda. Cepat beritahu si cantik kecil. Apa yang kau kalahkan padaku? Ziki, aku. Tuan Muda Ho, di rumah lelang ini, semua barang Anda bisa memilih dengan bebas, termasuk setengah bagian dari segel kekaisaran kerajaan Yelang, serta koleksi porselen di atas panggung. Meskipun kedua barang ini tidak dianggap kelas atas, tapi bersama-sama nilainya setidaknya puluhan juta. Nora Su, itu perhitungan yang sangat cerdik. Hati-hati dengan semua intrik dan perhitunganmu. Kamu mungkin akan menjual dirimu sendiri. Barang-barangmu itu sudah terlihat membosankan. Aku ingin kau. Orang ini benar-benar bodoh. Mimpi apa yang sedang kamu alami? Menurutmu aku ini siapa Suzuki? Hu Suang. Kita sedang berbisnis sekarang. Aku harap kamu memiliki kesopanan dan rasa hormat paling dasar kepadaku. Aku Suzuki, bukan orang yang mudah diintimidasi. Kau bajingan. Cepat beritahu si cantik kecil. Apa sebenarnya yang kau kalahkan padaku? Hu Shuang, jangan keterlaluan. Cuma asal ngomong. Bagaimana bisa kau menganggapnya serius? Kau bocah. Apakah kau mencoba mengingkari utangmu? Semua orang tadi bisa bersaksi. Kalau begitu, aku tidak akan menjual lukisan ini lagi. Su Wenhao, apa sebenarnya yang kamu pertaruhkan dengannya sampai begitu sulit dipenuhi? Apa yang bisa lebih penting daripada masa depan rumah lelang ini? Ziki, aku. Kau bocah. Kau tidak berani mengatakannya kan? Kalau begitu aku akan mengatakannya untukmu. Si cantik kecil. Dia baru umumkan bahwa jika dia kalah, dia akan menyerahkanmu kepadaku untuk menjadi pelayan dan pembantuku selama seminggu. Si cantik kecil, kau tidak akan mengingkari utang. Seperti dia kan, tapi aturan terbesar sebuah rumah lelang adalah reputasi yang utama. Su Wenhao, kamu kalahkan aku untuk si bodoh ini. Bicara. Ziki, aku cuma asal ngomong. Bagaimana bisa aku tahu si bodoh ini benar-benar akan merobak sepotong karya asli Wang Tailai? Su Wenhao, apa kamu gila? Kamu menjadikanku taruhan. Dengan hak apa? Kakak laki-laki, itu seperti ayah. Aku dengar tuan muda kedua Hu berkata bahwa tuan muda pertama Hu ini terlihat jenius, tapi sebenarnya dia bodoh sekali. Jika kau menjadi pelayannya, dia tidak akan melakukan apapun padamu. Lagi pula, sekarang, semua pemegang saham grup Su selalu memiliki pendapat yang kuat tentang cabang kami. Jika sekarang, rumah lelang Su berganti nama menjadi Hu lagi, maka mereka akan semakin tidak bersedia. Kau bergabung dengan Dewan Direksi. Saat itu, aset grup Su kami bisa jatuh semua ke tangan para pemegang saham itu. Sepertinya si cantik kecil. Kau tidak ingin memenuhi taruhan. Sekretaris Liu, ayo pergi. Ingat untuk mengatur seseorang. Datang ambil alih rumah lelang. Lalu, ambil ini. Karakter Su dari plakat. Dan cungkil. Ganti dengan karakter Hu. Aku akan lihat nanti. Siapa yang berani mengatakan bahwa aku Hu Wusuan hanya bermain-main dengan wanita. Dan tidak tahu cara menghasilkan uang.
Kamu berhenti di situ. Siapa? Bilang kita tidak akan memenuhi taruhan. Rumah Lelang Sukami mengutamakan reputasi. Lagi pula si bodoh ini tidak akan mengerti. Aku anggap saja seperti membujuk anak kecil. Bujuk dia sedikit. Ini adalah cek senilai 100 juta. Uang itu bisa kamu tarik kapan saja. Kamu sudah mendapatkan uangnya. Kalau begitu barang di tanganmu itu karya asli Wang Telai. Bisakah kami memilikinya sekarang? Si cantik kecil, ikut pulang denganku dan jadilah pembantuku, dan layani tuanmu dengan baik. Setelah 1 minggu, aku akan memberimu lukisan ini. Kamu, Hu Wushuang, jika kau berani mengganggu adikku, aku tidak akan melepaskanmu. Halo, tuan muda kedua. Si bodoh besar dari keluarga Hu itu membawa adikku ke keluarga Hu. Villa keluarga Hu. Hu Suang, aku sudah bermain petak umpet denganmu. Sekarang lukisan ini seharusnya milikku kan? Si cantik kecil. Jangan terlalu tidak sabar. Kita sepakat 1 minggu. Ini baru 1 hari. Tidak, aku adalah nona muda dari keluarga Su. Aku sedang bersaing untuk posisi pewaris. Aku tidak bisa tinggal di sisimu selama 7 hari. Perusahaan masih memiliki banyak urusan yang membutuhkan perhatianku. Lagi pula, jika aku tinggal di sisimu selama 7 hari, reputasiku akan hancur total. Dengan apa aku lawan mereka? Sepertinya dia tidak mengalami masa yang mudah, tertindas oleh perselisihan keluarga, orang yang menyedihkan. Baiklah, kalau begitu, aku akan membiarkanmu menjadi pelayan selama 1 hari. Kamu, apa yang ingin kamu lakukan? Aku sudah setuju untuk membiarkanmu menjadi pelayan hanya untuk 1 hari. Kalau begitu bukankah kau juga harus memberikan sedikit lebih? Sekarang aku ingin kau menciumku. Jika kau tidak bersedia, tidak masalah. Bagaimanapun aku tidak pernah suka memaksa orang lain melakukan hal yang tidak mereka sukai. The film was Apalagi seseorang translated sepertimu and narrated by M Media. yang cantik. Tapi lukisan ini, aku tidak bisa memberikannya kepadamu. Ceknya akan kukembalikan padamu. Kamu, apa yang akan kamu lakukan? Dia sepertinya serius. Aku mengantuk. Jika kau tidak menciumku, aku akan tidur siang. Saat aku bangun, aku harus mengatur seseorang untuk mengambil alih rumah lelang. Saat itu, ayahmu dan para pemegang saham dari grup Su pasti akan sangat tidak senang. Mulai sekarang rumah lelang Su akan dinamai Hu. Dasar bajingan. Setelah aku menciummu, kamu tidak bisa lagi bermain trik. Kalau tidak, aku tidak akan melepaskanmu. Mereka semua bilang aku bodoh. Tapi pernahkah kau melihat orang bodoh menipu seseorang? Mereka benar-benar bersekongkol. Bagaimana ini mungkin? Itu Dewi Su? Tuan muda kedua, tuan muda pertama dia. Tuan muda kedua, mengapa Anda memukul saya? Kamu tidak berguna dan hanya pandai mengacaukan segalanya. Aku menyuruhmu untuk menjatuhkan Hu Wushuang, tapi kamu malah membiarkannya menawan karya asli Wang Tailai. Tidak hanya dia menghasilkan 100 juta, dia juga membawa Ziki ke sini. Apa yang mereka lakukan di dalam? Hu Wushuang, apa yang kamu lakukan pada Ziki? Ziki, aku di sini untuk menyelamatkanmu.
Su Ziki. Seperti yang diduga itu Hu Tianqi. Dewi di hatinya. Dia sangat cemas. Dia hampir menangis. Mengapa kamu memukulku? Dia adalah sekretarisku sekarang. Pukul orangku harus minta maaf. Sekarang. Segera minta maaf kepada sekretaris Liu. Dia benar-benar pukul tuan muda kedua. Demi saya. Kamu ingin aku meminta maaf kepada bawahan? Apakah kamu sudah gila? Atau kamu sudah kehilangan akal? Aku menyuruhmu minta maaf. Jika kau tidak minta maaf, akan kupukul sampai kau lakukan. Wu Xuan, hentikan. Hu Shuang, lepaskan Tianqi. Dia. Jika dia tidak minta maaf kepada sekretaris Liu, aku akan memukulnya sampai dia melakukannya. Mari kita lihat apakah mulutnya lebih kuat atau tinjuku. Persetan dengan permintaan maafmu. Yunting, kendalikan Wu Shuang. Otak Tianqi akan rusak. Grup Hu tidak akan punya penerus. Selalu mengancam ayah dengan ini. Tidak bisakah kau mencari alasan lain? Dasar bocah, kau mau minta maaf atau tidak? Tuan muda sulung, saya memaafkan tuan muda kedua. Tolong lepaskan tuan muda kedua. Kau hanya seorang sekretaris. Sekarang kau ngajarin aku. Minta maaf atau tidak? Ayah selamatkan aku. Wu Xuan, hentikan sekarang. Ayah akan belikan lollipop. Aku akan membelikanmu setumpuk permen lollipop. Jangan gila lagi. Tidak. Aku akan memukulnya. Aku akan menyetujui apapun yang kau inginkan. Pertama, lepaskan adikmu. Kalian bukan kakak adik baik. Ada apa? Bisakah kau duduk dan bicara tolong? Apakah kau menepati janjimu? Anakku yang bodoh. Kapan ayah pernah berbohong padamu? Kalau begitu, aku ingin perusahaan real estate atas namanya. Tidak. Perusahaan Real Estate Group Hu, Tianqi selalu mengelolanya. Kita tidak bisa memberikannya padanya. Wu Xuan, kamu harus mengubah kondisimu. Kenapa tidak? Dia bisa memiliki perusahaan investasiku. Kenapa aku tidak bisa memiliki perusahaan real estate-nya? Ayah. Ayah pilih kasih. Wu Xuan, mengelola perusahaan real estate perlu keahlian dan pengalaman profesional. Kamu bodoh. Kamu sudah di rumah selama 3 tahun. Bukan begitu. Mengelola perusahaan, Tianqi lebih baik darimu dalam hal itu. Aku memikirkan keluarga Hu kita. Dan juga untukmu. Tetap saja di rumah ya. Kalau begitu aku akan membunuhnya sekarang juga. Selama dia mati, semua milik keluarga Hu akan jadi milikku. Kamu, baiklah. Perusahaan real estate akan berada di bawah manajemenmu. Namun, kamu harus menjanjikan satu syarat kepada ayah. Kamu tidak boleh main-main di perusahaan. Perusahaan investasiku. Dalam waktu kurang dari sehari. Mendapatkan target kecil. Jadi dengan perusahaan real estate di tanganku, pasti akan menghasilkan banyak uang. Benar, benar. Wu Xuang masih paling jago cari uang. Dan bisa menghasilkan banyak uang. Tunggu sebentar. Bukankah kamu membeli karya asli Wang Tailai? Ini, kenapa hanya menghasilkan 100 juta? Sekretaris Liu, sebenarnya apa yang terjadi? Kepala keluarga, tuan muda sulung dia. Ziki, Paman Hu. Bibi Su, Ziki. Kenapa kamu di sini? aku, Wu Xuan, apa yang kamu lakukan pada Ziki? Tentu saja aku. Memainkan permainan favoritku. Lain kali, kalau masih ingin bertukar ciuman, ingatlah untuk mencariku. Wu Xuan, kamu paksa cium Ziki. Kamu jelas tahu aku menyukainya. Dan kamu. Apa salahnya kau menyukainya? Dia toh tidak menyukaimu. Kau hanya seekor kodok yang mendambakan daging angsa. Kau hanya tidak punya pesonaku. Kamu. Tianqi. Tianqi bangun. Jangan menakuti ibu. Kau hanya badut. Anak selir tidak akan pernah bisa tampil terhormat. Hu Shuang ini. Dia benar bodoh atau cuma pura-pura?
Aku merasa dia tidak biasa. Paman Hu, aku permisi dulu. Baiklah. Wu Xuan. Kamu harus memberi ayah penjelasan. Aku takut si cantik kecil akan sedih. Jadi aku mengambil lukisan itu, dan dengan harga target kecil aku menjualnya. Padanya seharga 100 juta. Kamu demi main-main dengan seorang wanita, malah menjual karya asli senilai 1 miliar. Kamu menjualnya hanya 100 juta. Ayah, ini bukan main-main. Aku melakukan ini untuk memastikan keluarga Hu melanjutkan garis keturunan keluarga. Setelah aku dapat hati Su Shike, aku akan memberimu cucu yang besar The dan film gemuk. was translated Tianqi, kamu sudah and bangun. narrated Kamu by benar-benar M membuat Media. ibu takut setengah mati. Ini tidak mungkin. Tianqi. Yunting. Grup Hu. Dimulai dengan Real Estate. Jika kamu menyerahkan perusahaan Real Estate yang dikelola Tianqi kepada Wu Shuang, dengan pikiran Wu Shuang, kalau dia dibiarkan bakal kacau. Bagaimana jika perusahaan salah urus? Itu bisa mengguncang fondasi grup. Sebuah lukisan bernilai lebih dari 1 miliar. Si berandal kecil itu menjualnya hanya 100 juta. Jika lukisan itu disimpan, keluarga Huku juga bisa mengambil kesempatan untuk merebut kembali rumah lelang. Kamu katakan padaku, bagaimana aku bisa melahirkan anak yang boros seperti itu? Itu tidak mungkin. Bahkan tidak menyukaiku. Bagaimana mungkin dia bisa menyukai si bodoh besar itu? Ibu, Itu hanya seorang wanita, bukan? Selama seorang pria mengelola karirnya dengan baik, wanita macam apa yang tidak akan dia miliki? Kendalikan dirimu. ibu. Aku hanya menginginkan Ziki. Apa bagusnya Suzuki? Dia manja sekali dan memiliki wajah rubah yang menggoda. Aku mengatakan yang sebenarnya padamu, bahwa Liu Lei juga tidak buruk dan dia setia padamu. Kenapa ngotot pada satu orang? Semua si cantik kecil adalah milikku. Dasar bajingan. Tidak akan mendapatkan apa-apa. Wu Xuan. Apakah kamu sengaja mencoba membuat masalah untukku? Yunting, cepat lihat. Wu Shuang ini, pikirannya dipenuhi wanita sepanjang hari. Perusahaan Real Estate tidak boleh diserahkan kepadanya. Wu Xuan. Ibu tirimu ada benarnya. Kamu mengambil karya asli Wang Tailai dan menjualnya kepada Nona Su itu. Mengklaim itu adalah untuk melanjutkan garis keturunannya. Ayah akan memaafkanmu. Namun, perusahaan Real Estate menyangkut fondasi keluarga Hu kita. Aku tak akan diam melihat kau sanaknya. Wu Xuan, aku memberitahumu. Sama sekali tidak mungkin aku akan menyerahkan perusahaan Real Estate kepadamu. Wu Shuang, di pelelangan, kamu menghasilkan 100 juta. Itu hanya keberuntungan. Tapi cuma andalkan untung. Tidak cukup untuk mengelola perusahaan Real Estate dengan baik. Menurutku, tidak hanya perusahaan ini tak bisa diserahkan padamu, tetapi perusahaan investasi di tanganmu juga tidak aman. Menurutku, semuanya harus diserahkan kepada Wu Xuan. Karena kamu tidak mau menyerahkan perusahaan, maka perusahaan Mars akan sementara tetap di bawah manajemen MU, tapi ayah hanya akan memberimu 1 bulan. Jika dalam 1 bulan, kau tak bisa ubah rugi jadi untung, jadi kamu harus serahkan perusahaan kepada adikmu untuk dikelola. Kamu benar-benar merekam ini. Aku tahu kau akan menarik kembali perkataanmu. Tidak hanya aku. Balikkan kerugian jadi keuntungan. Aku lipat 3 nilai pasar perusahaan. Itu berlipat ganda. Hu tua, kalau kau mau cabut ucapmu sekarang, maka aku akan gila sekarang juga dan memukuli Hu Tianqi sampai mati. lihatlah kurangnya ambisimu. Dia tidak akan benar-benar berani memukulmu sampai matikan. Bagaimanapun, perusahaan investasi, kamu bisa terus mengelolanya, tapi untuk perusahaan real estate, Aku bisa menandatangani perjanjian taruhan. perjanjian taruhan. Perjanjian taruhan. Beri aku 1 bulan, dan aku akan menghasilkan untuk perusahaan real estate 200 juta. Jika aku tidak bisa mencapainya, maka aku akan menyerahkan perusahaan real estate dan perusahaan investasi sepenuhnya kepada Hu Tianqi. Tapi jika aku berhasil, aku ingin masuk Dewan Direksi Grup Hu dan menjabat sebagai Presiden Grup.
Kamu benar-benar tidak masuk akal, anakku. Apakah kamu pikir 200 juta ini bisa didapatkan semudah itu? Perusahaan real estate kita, tahunan, keuntungannya hanyalah 100 juta. Cepat tarik kembali apa yang kamu sebut perjanjian taruhan itu. Jika tidak bisa menghasilkan 100 juta dalam setahun, itu karena Hu Tianqi tidak kompeten. Jika perusahaan ada di tanganku, aku jamin, setidaknya 200 juta. Hu Wushuang, aku rasa kamu membual. Apa kau tidak takut lidahmu tergigit? Apa kau benar-benar berpikir 200 juta bisa begitu saja terbawa angin? Yunting. Menurutku, Wu Shuang sangat percaya diri. Kita harus memberinya kesempatan. Dia keras kepala. Jangan kamu ikut bingung. Bukankah kamu baru saja mengatakannya sendiri bahwa dia bisa memotret karya asli Wang Tailai? Itu murni keberuntungan. Keberuntungan. Itu juga bagian dari kemampuannya. Dan Wu Shuang, jika dia raih 200 juta, itu akan menjadi yang terbaik. Jika dia tidak bisa menghasilkan cukup, itu buat dia menyerah sepenuhnya. Dan tidak lagi ikut campur dalam operasional perusahaan. Dia bisa tinggal di rumah dengan tenang dan menjadi tuan muda kaya. Sepertinya, itu juga masuk akal. Tidak, Ibu. Kenapa kau membelanya? Dia. Kau diam. Wu Shuang, kita akan teken perjanjian taruhan. Maka jika kau tidak bisa melakukannya, tambahkan saja satu syarat lagi. Secara sukarela menyerahkan hak waris atas grup Hu. Mulai sekarang, bisnis keluarga Hu akan diwarisi oleh Tianqi. Bagaimana? Aku juga ingin tambah satu syarat. Jika aku berhasil, ibu tiri kau akan mencuci pakaian dalamku selama sebulan. Kau, si bodoh ini berkomplot melawan aku. Tapi dia sama sekali tidak bisa menghasilkan 200 juta. Omong kosong. Kita punya banyak pengasuh di rumah. Dia ibu tirimu. Bagaimana bisa kamu menyuruh ibu tiri mencuci pakaian dalammu? Kau berani berkomplot melawan ibuku. Aku akan melawannya sampai mati. Tianqi. Yunting. Menurutku, Wu Shuang pasti karena saat dia kecil, ibunya sudah tidak ada. Dan dia terlalu merindukan ibunya. Itu sebabnya dia ingin aku mencuci pakaian dalamnya. Meskipun aku ibu tirinya, jika aku bisa memperhatikan perasaan The batin film is anak translated itu sudah and sepantasnya. narrated Wu by Shuang, Media. selama kau dalam 1 bulan bisa menghasilkan 200 juta, ibu tiri akan menyetujui syaratmu. Tapi kau juga harus menepati janjimu. Mulai sekarang menyerahkan hak waris atas grup Hu. Grup Hu akan dikelola oleh Tianqi. Sudah beres. Siapapun yang curang harus menjadi anjing. Perjanjian taruhan. Tuan muda, ini Jangan khawatir. Aku tuan muda pertama. Tahu apa yang kulakukan. Hu Wushuang. Tunggu saja untuk kalah telak. Dan cabut total kualifikasi pewarismu. Hu Tianqi. Bajingan. Kau mau bertarung? Kau. Tidak. Kalian berdua bersaudara tidak akan pernah berhenti. Wu Shuang. Setelah keributan ini, kamu tetap saja di rumah. Jangan main-main lagi. Jangan khawatir Pak Tuahu. Kali ini, aku pasti akan menang. Perusahaan real estate Hu. Tuan muda kedua, mohon tenang. Perusahaan real estate Hu Group kami, dari atas sampai bawah, hanya akan mengikuti arahanmu. Liu yang wakil presiden grup Hu. Aku jamin, tidak ada yang akan bekerja untuk si bodoh Hu Wushuang itu. Dia hanya komandan sendirian. Dia tidak akan bisa mencapai apapun. Bagus, begitu saya punya kabar, saya akan segera melapor kepada Anda. Wakil Presiden Yu, ini adalah formulir penggantian biaya departemen kami. Ini butuh tanda tangan Anda. Anda adalah magang baru dari Departemen Keuangan, Xioya. Ya Wakil Presiden Yu. Departemen Keuangan menerima total 5 magang. Pada akhirnya, hanya satu yang bisa bertahan. Itu adalah masalah satu kata saya. Jika Anda melayani saya dengan baik hari ini, saya akan membiarkan Anda menjadi pemimpin tim Anda.
Masih berani bersembunyi. Saya suka sekali yang seperti ini. Bermain jual mahal. Wakil Presiden Yu, aku bekerja untuk mengandalkan kemampuanku sendiri, bukan pada jenis bisnis kotor ini. Masih berpura-pura polos di hadapan saya. Sebentar lagi saya akan menelanjangi semua pakaian Anda. Lihat saja nanti kau berpura-pura. Kau, Bajingan. Hari ini saya pasti akan mendapatkan Anda. Ini adalah wilayah saya. Bahkan jika Anda berteriak sekuat tenaga, tidak ada yang berani membantu Anda. Anda bertingkah seperti ini justru membuat saya semakin bersemangat. Karyawati, perusahaan kita hanya bisa bermain game denganku. Coba kulihat kakek tua mana yang bertingkah mesum di sini. Xiaoya, Saya bertanya-tanya siapa itu. Jadi ini adalah keluarga Hu? Tuan muda bodoh. Pintu kantor saya, Anda tendang hingga terbuka. Anda akan membayar kerusakannya. kau bajingan, kau berani menindas adikku. Kakak Anda. Meskipun dia saudari angkatku, tetap tidak diizinkan. Ini adalah wilayah tuan muda kedua. Bukan giliran Anda untuk sombong di sini. Sekarang, bahkan jika ku buat kau babak belur, tuan muda kedua akan melindungi saya. Dasar bajingan, kau bakal bayar akibat bersembunyi. Anda menyerang bagian bawah tubuh saya. Anda tidak punya etika bela diri. Etika bela diri apanya? Kau bajingan, kau sekarang segera minta maaf pada Xiaoya. Saya wakil presiden perusahaan. Anda ingin saya meminta maaf kepada seorang jalang kecil. Apakah otak Anda terjepit pintu? Akan kulihat berapa lama kau bisa terus bicara keras seperti itu. semua berhenti. Tang Xiaoya datang bersama Wakil Presiden Yu untuk mengantar dokumen. Apa yang kau lakukan? Benar-benar kacau. Sorry Direktur Departemen Keuangan di Grup Ho. Senior, aku sudah berapa kali ku bilang padamu bahwa di perusahaan kau harus memanggilku direktur. Direktur, Xiaoya, kau tidak melakukan kesalahan apapun. Kau tidak perlu tunduk pada mereka. direktur. Dia bertingkah seperti orang mesum. Dia menggunakan posisi magang ketetap, berusaha meleceh aku secara seksual. Aku tidak setuju. Dia lalu menggunakan kekerasan. Wakil Presiden Yu, aku The film benar-benar was minta maaf. translated Aku tidak and menyangka. narrated by Gadis M kecil Tang Media. Xiaoya ini begitu tidak tahu diri. Tang Xiaoya, Wakil Presiden Yu menyukaimu. Adalah kehormatanmu. Beraninya kau masih memegang Wakil Presiden Yu kami tapi tak kau lepaskan. Hati-hati atau hari ini aku akan memastikan kau tidak bisa keluar dari sini dengan kedua kakimu sendiri. Kenapa kau masih berdiri di sana dengan bodoh? Tangkap dia dan usir dia. Mau kulihat siapa yang berani. Tidakkah Anda tahu siapa dia? Tidak perlu membuang kata-kata dengan mereka. Monster jelek ini dan wakil presiden sialan ini bersekongkol. Mereka telah bekerja sama untuk mencoba mengeksploitasi Xiaoya secara seksual. Tidak ada satupun dari mereka yang orang baik-baik. Kau benar-benar berani mengatakan, aku monster jelek. Kenapa kau masih berdiri, tercengang di sana? Pergi dan beri dia pelajaran keras. Kau. Kalian semua dipecat. Sekarang kemasi barang-barangmu segera dan keluar. Grup Ho tidak mentolerir orang-orang tak tahu berterima kasih atau monster jelek. Kau pikir siapa? Kau hanya pembantu bodoh sewaan. Wanita kecil Tang Xiaoya ini. Itu saja. Beraninya kau masih di sini, mengoceh omong kosong. Menurutku kau tidak ingin bekerja di sini lagi kan? Aku memberitahumu, jika kau sekarang membuat si bodoh ini berlutut padaku dan Wakil Presiden Yu dan meminta maaf, aku masih bisa memohon atas namamu untuk belas kasihan, untuk membiarkanmu terus tinggal di sini. Ibumu sakit dan dirawat di rumah sakit, yang pasti membutuhkan banyak uang kan? Direktur Son. Dia memang punya wewenang untuk memecat Anda. Wakil Presiden Yu, apa Anda bercanda? Dia hanyalah milik Tang Xiaoya. Hanya pembantu bodoh yang mereka temukan. Hak apa kau memecatku? Aku adalah direktur keuangan perusahaan. Aku manajer menengah di perusahaan. Mengapa saya merasa si bodoh itu terlihat sangat akrab? Aku sepertinya pernah melihatnya di suatu tempat sebelumnya. Direktur keuangan Song kita. Mungkin kali ini menemui masalah. Dia sudah lebih dari sekali menyerahkan magang ke Wapres Yu. Pelankan suaramu. Apa kau masih ingin bertahan di perusahaan ini? Apa yang membuat Anda panik? Grup Hu. Selain tuan muda kedua presiden kami, ada juga tuan muda tertua yang bodoh.
Anda belum pernah melihatnya, tapi Anda pasti pernah mendengarnya kan? Dia adalah si bodoh itu. Jangan khawatir. Di perusahaan kita selain Tuan Muda kedua, tidak ada yang berhak memecat kita. Bahkan jika Anda memecat kami, saya akan membawa staf inti perusahaan dan semua pergi. Pada saat itu, perusahaan Anda tidak akan bisa terus beroperasi. Oh iya. Saya sepertinya pernah mendengar bahwa Anda dan Tuan Muda kedua punya perjanjian taruhan kan. Dalam 1 bulan, Anda perlu menghasilkan 200 juta. Apakah Anda pikir, jika saya sekarang pergi dengan staf inti perusahaan, perjanjian taruhan Anda bisa dimenangkan? Sekarang, membungkuk dan meminta maaf kepada saya, dan ganti rugi saya atas kerugian emosional sebesar 5 juta. Jika tidak saya, Anda... Bajingan. Kau berani mengancam Tuan Muda ini. Sekretaris Liu, telepon Direktur Sumber Daya Manusia. Pecat mereka, semua segera. Tuan Muda Sulung, sebelumnya perusahaan Real Estate selalu dikelola oleh Wakil Presiden Yu. Untuk masalah sebesar ini, bukankah seharusnya kita memberitahu kepala keluarga? Sekarang, ini perusahaanku. Aku akan memecat siapapun yang ingin kupecat. Apa kau pikir, jika aku tidak memecat lalat-lalat ini, mereka bisa membantuku menang? Hu Tianqi. Tuan Muda Sulung, mengapa saya merasa Anda sama sekali tidak terlihat bodoh lagi? Bodoh atau tidak, tergantung suasana hatiku. Kau benar-benar berani memecatku. Aku akan mengajukan arbitrase tenaga kerja. Aku akan membuatmu kehilangan semua reputasi. Kau kira bisa menang gugatan terhadap grup Hu? Kamu dicurigai melakukan pelecehan seksual di tempat kerja. Aku sudah melaporkannya ke tim penegak hukum. Jika kamu punya sesuatu untuk dikatakan, kamu bisa memberitahu tim penegak hukum nanti. Aku tidak. Kau bicara omong kosong. Kau tidak punya bukti. Benar, kau sama sekali tidak punya bukti. Orang-orang yang memberikan bukti, promosi dan kenaikan gaji, saham tambahan, bonus 100.000 yuan. 100.000. Itu hampir setahun gaji saya. Saya bisa membuktikannya. Aku sudah lama tidak menyukai Song Li. Aku juga bisa membuktikannya. Aku juga. Aku juga. Aku juga. Aku juga. Kalian semua. Tuan Muda. Begitu banyak saksi. Kau dan monster jelek itu. Masalah aturan tak tertulis, tidak bisa dirahasiakan. Kalau ini benar sampai ke penegak hukum, Hu Tianqi akan untuk anjing sepertimu bernegosiasi dengan tim penegak hukum. Saya salah. Saya minta maaf sekarang. Bisakah Anda memaafkan saya? Orang bijak tidak menderita kerugian langsung. Aku harus menenangkan si bodoh ini dulu. Baiklah, aku beri kamu kesempatan lagi. Xiao ya, saya minta maaf. Saya seharusnya tidak melakukan itu kepada Anda. Itu semua Direktur Song. Dia mendorong Anda kepada saya. Dia sering menggunakan magang untuk menyuap saya, agar saya membantunya mendapatkan promosi dan kenaikan gaji. Kau bicara omong kosong. Semua karena nafsumu bikin kamu salah nilai. Bersikau wotot aku kirim magang ke kamu. Kau jangan berani-berani memfitnahku. Sekretaris Liu, apakah semuanya sudah direkam? Sudah direkam. Sudah dikirim ke tim penegak hukum sebagai bukti. Hu Shuang, Anda berani menipu saya Anda. Apa kau ingin menghindari dipecat? Apa kau ingin promosi dan kenaikan gaji? Selanjutnya, tergantung pada kinerjamu. Bajingan, lepaskan saya. Hu Shuang, saya adalah wakil presiden perusahaan. Saya adalah otak perusahaan. Tanpa saya, Anda tidak akan bisa mencapai apapun Anda. Bawa dia pergi. Lepaskan saya. Xiao ya? Aku tahu aku salah. Kau atas nama kakak senior. Mohon ampun kepada Tuan Muda. Kakak senior tidak bisa kehilangan pekerjaan ini. Kakak senior tidak ingin pergi ke tim penegak hukum. Tolong. Xiao ya, kau tidak bisa sekejam ini dan membiarkanku mati di antara angkatanmu. Dari begitu banyak lulusan, aku hanya membiarkanmu magang di perusahaan. Aku memperlakukanmu seperti adikku sendiri. Kau sudah memutuskan untuk mengirimku kepada wakil presiden Yu itu bukan? Aku tidak. Kalian berdua, bawa monster jelek ini keluar juga. Xiao ya, kau tidak bisa melakukan ini padaku. Sepetak tanah di tepi laut ini
memiliki lokasi yang bagus. Bisa dikembangkan menjadi area resort secara logis. Seharusnya memiliki potensi apresiasi. Namun, aku melihat itu diselimuti kabut hitam tanpa nilai pengembangan. Tuan muda. Hai Tuan muda, ini buruk. Bukankah aku sudah menyuruhmu mengantar Xiaoya pulang? Kenapa kamu kembali? Ini darurat. Aku memanggil taksi untuk Xiaoya pulang. Tuan muda, pemasok utama perusahaan, tiba-tiba mengakhiri kerja sama mereka dengan kita. Bank juga mengirimkan penarikan awal, pemberitahuan untuk pinjaman. Lahan di tepi laut itu, proyek pengembangan lahan emas 3, juga telah ditunda karena ini. Perusahaan tidak hanya akan bangkrut, tetapi juga mungkin menanggung utang besar. Apa yang membuatmu panik? Cukup transfer uang dari kantor pusat grup Ho untuk menutupi kekurangan. Bukankah itu akan baik-baik saja? Sejak terakhir kali, dokumen rahasia grup di ruang kerja patriark setelah hilang, keuangan kantor pusat grup menjadi sangat ketat. Tidak ada uang tambahan sama sekali untuk menutupi defisit. Tuan muda, bagaimana kalau kamu mengembalikan perusahaan kepada Tuan muda kedua? Para pemasok, semuanya terhubung dengan Tuan muda kedua. Selama mereka bersedia melanjutkan kerjasama, bank tidak akan menarik kembali pinjaman lebih awal. Segera sebarkan berita. Aku menjual tanah. Menjual tanah. Perusahaan punya beberapa bidang tanah yang belum dikembangkan, tetapi nilainya tidak tinggi. Itu sama sekali tidak cukup untuk melunasi pinjaman bank. Yang paling berharga masih bidang tanah, lahan emas nomor 3 di tepi laut itu. Tetapi pada tahap awal pengembangan kita menginvestasikan sejumlah besar modal. Dalam situasi saat ini, jika kita menjualnya, pembeli akan coba tekan harga. Kita sama sekali tak dapat harga bagus untuk itu. Lagi pula, jika kita menjual tanah ini, apa yang kita pakai untuk pengembangan? Kamu belum makan cukup lollipop. Itulah mengapa otakmu sangat bodoh. Perusahaan akan bangkrut. Apa gunanya mempertahankan tanah ini, menunggu bank menyitanya? Lebih baik segera jual tanah untuk uang tunai. The film was Dan kemudian, translated and narrated by M Lalu, Media. kita akan bangkit kembali. ketika aku mendapatkan uangnya, aku akan membawa kamu sekretaris cantikku dan kabur. Aku juga bisa membeli banyak sekali permen lollipop. Aku kira Tuan Muda sudah menjadi pintar. Aku benar-benar terlalu banyak berpikir. Jika Tuan Muda melarikan diri, mengapa dia akan membawaku? Mungkinkah kamu menyukaiku? Jika aku kabur, aku pasti perlu membawa banyak sekali permen lollipop. Jika kamu tidak ikut, siapa bantu bawa lollipop? Situasi sekretaris Liu semakin aneh. Apakah dia menggodaku? Proyek pengembangan untuk lahan emas nomor 3 di tepi laut. Aku harus menjual tanah itu secepat mungkin. Aku percaya pada firasat dan mata supernaturalku. Segera beritahu keluarga dan grup lokal paling berkuasa. Aku ingin mengadakan lelang untuk sebidang tanah emas di tepi laut. Di rumah lelang Su, terutama beritahu Song Yushi dari keluarga Song. Tuan Muda, lelang di rumah lelang Su. Bukan sesuatu yang kita bisa adakan kapan saja kita mau. Ini membutuhkan reservasi 1 bulan sebelumnya. Jangan khawatir, Su Shiki berutang budi padaku. Dia tidak akan berani menolak. Tuan Muda benar-benar mampu. Bagaimana kalau aku tuan muda ini juga memanjakanmu sedikit? Tidak, tidak. Mengapa aku merasa seperti? Terkadang dia tidak bodoh. Apakah dia benar-benar bodoh atau dia sembunyikan kemampuan asli? Rumah lelang keluarga Su. Wu Shuang ini benar-benar orang paling bodoh di Yunshan. Perusahaan real estate pendiri keluarga Hu. Baru di tangannya kurang dari 2 hari. Dan sudah diambang kebangkrutan. Kudengar, ketika kepala keluarga Hu mengetahui berita ini, dia pingsan di tempat karena marah. Dia masih di rumah sakit dan belum sadar. Sepetak tanah terakhir Yunshan di tepi laut, sebidang tanah utama. Wu Shuang saat ini sedang melelangnya. Dia pasti rugi besar sampai muntah darah. Yuze jika aku tidak menggunakan beberapa trip. Wu Shuang tidak akan bisa melelang sebidang tanah ini. Jangan bilang aku tidak memperingatkanmu. Keluarga Songmu juga bergerak di bidang real estate. Sebidang tanah tepi laut utama ini bisa membuat bisnis real estate keluarga Song melambung tinggi.
Tuan muda kedua, aku sangat penasaran. Kau bilang keluarga Humu untuk mengakuisisi sebidang tanah ini, membayar harga yang sangat besar, dan kemudian berinvestasi begitu banyak sumber daya. Apakah kau benar-benar bersedia untuk memberikan sebidang tanah ini kepada keluarga Song kami? Masing-masing ambil yang dibutuhkan. Kau menginginkan sebidang tanah ini. Yang aku inginkan adalah untuk menjadi pewaris tunggal keluarga Hu. Benar Yuze. Semua asetku sudah tergadai. Dan sahamku di grup Su. Semuanya padamu. Sebidang tanah utama di tepi laut ini pasti untung besar. Kau harus mengamankannya. Mengapa berpikir serumit itu? Rumah lelang ini milik keluarga Su. Cukup suruh kakakmu menyapa dan menggunakan koneksi. Bukankah itu sudah cukup? Kau tidak tahu. Terakhir kali aku kalah darinya, dari Hu Wushuan. Dia tidak berbicara denganku sejak itu. Ziki. Ini semua salah si bodoh besar Hu Wushuan. Sekarang Ziki juga tidak berbicara denganku. Sialan. Aku pasti akan membuat si bodoh itu membayar. Bodoh besar. Meski aku dan tuan muda kedua bersaudara, keluarga Song kami, dan keluarga Humu, dalam industri real estate, adalah saingan. Jadi, terima kasih tuan muda pertama, atas kebaikan ini, dengan memberikan ini, sebidang tanah utama di tepi laut. Kepada keluarga Song kami, kau membiarkan keluarga Song kami, untuk menggunakan sebidang tanah ini, untuk melambung tinggi. Sekretaris Liu. Anjing siapa yang tidak diikat dan lari ke sini? Kau bodoh besar. Siapa yang kau sebut anjing? Jika kamu tidak yakin gigit aku bodoh. Bajingan. Aku. Jangan pedulikan si bodoh ini. Prioritas utama sekarang adalah mengamankan tanah ini. Nanti ketika kepala keluarga Hu mengusirnya dari keluarga Hu, kau bisa manipulasi sesukamu. Kamu berharap kau akan kuikat seperti anjing. Hari ini di lelang keluarga Su kami telah menerima komisi dari Tuan Hu Wushuang untuk melelang tanah kafling nomor 3 milik grup Ho di tepi laut. Sepetak tanah ini saat ini paling bernilai komersial. Saya tidak perlu bicara lebih banyak bukan? Aturan lelang. Penawar tertinggi menang. Saya sekarang mengumumkan, lelang resmi dimulai. Harga awal adalah 150 juta. Apa sebenarnya yang salah dengan tanah ini? Sampai tidak bernilai apa-apa. Mungkin ini tempat yang rugi. Semuanya. Aku yakin semua orang sudah tahu grup Hu saat ini menghadapi kesulitan tak pernah terjadi sebelumnya dan berada di ambang kebangkrutan. Oleh karena itu, kita bisa sepenuhnya memanfaatkan kesempatan ini untuk membeli tanah ini dengan harga murah. Sama sekali tidak perlu menaikkan harga di sini. Jadi semuanya, hari ini hormati keluarga Song saya. Saya Song Yuze pasti akan mengingat ini. Pasti kubalas budi kalian nanti. Nona Su. Dia melanggar aturan. Tuan muda, jika tidak ada yang menawar tanah ini, dan Song Yuzi mengambilnya dengan harga asli, biaya investasi awal kita sama sekali tidak akan pulih. Jika kepala keluarga tahu, dia pasti tidak akan memaafkanmu. Aku bahkan tidak cemas. Kenapa kamu cemas? Tapi, 150 juta. Hu Wushuan.
Hari ini aku akan membiarkanmu dengan benar merasakan apa arti pengaruh yang sebenarnya. Aku akui, keluarga Humu, pengaruh di Yunchen, tidak kalah dengan keluarga Song kami. Namun, semua beri hormat. Keluarga Hu. Bukan kepadamu kau bodoh besar. Aku ingin melihat berapa lama kau si bodoh besar ini bisa sombong. Ziki umumkan saja hasil lelangnya. Keluarga Songku telah mengakuisisi tanah ini. 160 juta. Kau. Maaf Tuan Muda Song, nilai tanah ini tak terhingga. Tidak ada yang akan menolak peluang bisnis yang bagus kan? 180 juta. 200 juta. Aku. Tuan Muda Song ini hanya bisnis. Aku ikut dalam penawaran, tapi itu tidak memengaruhi hubungan di antara kita. 250 juta. Mari kita lihat siapa lagi yang berani mengikuti. 300 juta. 380 juta. Perilakumu benar-benar tidak enak dipandang. Hati-hati, tidak ada pria yang akan menyukaimu. 400 juta. Apakah orang-orang ini gila? Meskipun tanah ini berharga, tidak seharga ini. 500 juta. Bajingan. Tanah ini sudah terlalu tinggi nilainya. Apa uang ini ditiup angin? Nona Su cepat umumkan hasilnya. Anjing penghalang itu sepertinya tidak mampu membayar harganya. Dasar bodoh besar. Siapa yang kau sebut anjing? Sekretaris Liu anjing udik ini mulai gelisah. Tidak apa-apa. Setelah aku menjual sebidang tanah ini, aku juga akan membeli tali dan mengikatnya. Bajingan. Aku. Yuzi, jangan marah pada si bodoh ini. Hal terpenting sekarang adalah mengamankan tanah ini. Jika kau tidak segera bertindak, orang lain akan membelinya. Lahan ini sekarang sudah terlalu tinggi nilainya. Ini benar-benar di luar anggaran saya. Jika saya menaikkan harga lagi, dulu. Yuzi, bukan berarti aku mengkritikmu. Tapi pandanganmu terlalu picik. Dulu sebidang tanah nomor 3 di tepi laut ini, ketika keluarga Huku memperolehnya, menghabiskan setidaknya 200 juta penuh. Ditambah dengan apresiasi nilainya saat ini, nilai intrinsiknya sudah terlalu tinggi. Jika bukan, karena si bodoh besar Hu Wuxuan merusak bisnis real estate keluarga Huku. Kau dan kelompok orang ini bahkan tak layak menawar tanah ini. Apa kau mengerti? Benar Yuzi. Lahan tepi pantai utama ini adalah lahan terakhir di Yunchen. Tidak berlebihan jika menyebutnya lahan berlian. Jangan ragu lagi. 500 juta sekali. $600 juta. $800 juta. 1 miliar. Selamat Tuan Muda Song atas perolehan tanah nomor 3 di tepi laut. Nona Su tolong cepat umumkan hasilnya. 1 miliar sekali. 2 kali. 3 kali terjual. Selamat Tuan Muda Song atas kafling nomor 3. Sayang sekali untuk sebidang tanah ini. Tapi sebidang tanah saja. Jika itu memungkinkan aku untuk sepenuhnya mewarisi keluarga Hu, itu sepadan. Ayah. Hu Wuxuan menjual tanah nomor 3 di tepi laut. Aku tidak bisa menghentikannya.
Apel. Anak durhaka itu. Yunting. Tekanan darahmu baru saja turun. Dokter bilang kamu tidak boleh marah. Wushuang. Mungkin dia hanya bingung sesaat. Jangan salahkan dia. Seharusnya aku tidak punya harapan padanya. Seharusnya sudah lama aku mengalihkan hak waris keluarga Hu ke tangan Tianqi. Pergi siapkan mobil untukku segera. Aku akan mencari anak itu sekarang juga. Aku akan di depannya. Mengalihkan hak waris keluarga Hu ke tangan Tianqi. Tapi dokter bilang kamu masih perlu istirahat. Siapkan mobil. Tuan Muda Ho. Uangnya sudah disetorkan. Sudah waktunya menepati janjimu, bukan? Wu Shuang. The film was translated and narrated by M. Nona Su. Media. Bantu aku mengatur lelang. Aku ingin melelang tanah nomor 3 di tepi laut. Jika kamu tidak setuju, hati-hati foto ciuman kita bisa tersebar. Hu Suang. Beraninya kau. Hu Suang kau. Aku hanya bodoh. Bukan seorang mesum. Aku tidak akan menggunakan metode tercela seperti itu. Terima kasih. Karena telah menemukan 3 kaki tangan untukku hari ini. Untuk menipu bajingan Song Yuze itu. Meskipun tanah kafling nomor 3 terjual 1 miliar yuan, keluarga Song tidak akan rugi. Mereka hanya akan mendapatkan sedikit lebih sedikit. Bagaimana kalau aku bertaruh sekali lagi? Jika kamu kalah, kamu menikah denganku. Jika aku kalah, 1 miliar ini semuanya milikmu. Benarkah? Terakhir kali, dia menindas saya. Kali ini aku ambil 1 miliar darinya. Itu akan membuat kita impas. Jika keluarga Song mendapat keuntungan dari tanah ini, 1 miliar jadi milikmu. Jika keluarga Song merugi, aku akan berkencan lagi denganmu. Kali ini kau pasti akan kalah. Lu dasar bodoh besar. Selanjutnya keluarga Song kami akan melakukan segala daya upaya untuk mengembangkan lahan nomor 3 di tepi laut ini. Saya harus berterima kasih Tuan Muda. Karena telah memberikan keluarga Song kami hadiah yang begitu indah. Akuntan medali emas keluarga Song kami sudah memperkirakan bahwa lahan ini akan membawa keluarga Song kami setidaknya 300 juta keuntungan bersih. Keluarga Song kami akan menjadi pemimpin di antara raksasa real estate Yingchen. Jangan buru-buru, biarkan peluru terbang. Dasar bajingan. Bajingan, mencari mati. Yusi, kau tidak perlu berakting. Tunggu sebentar keluarga kita. Tuan tua akan tiba. Belum terlambat bagi bajingan ini untuk diusir dari rumah tangga Hu. Ziki, kau adalah wanita yang cerdas. Jauhi orang bodoh semacam ini. Jangan biarkan dia menularimu. Hu Tianqi Dewa yang tidak bisa kamu kejar. Aku sudah merasakannya. Dia sangat manis. Kau. Omong kosong. Bagaimana mungkin Ziki jatuh cinta pada orang bodoh besar sepertimu? Hu Shua, lepaskan adikku. Apa kamu sudah lupa? Dia adalah yang kamu kalahkan dariku. Kau. Aku tidak akan banyak bicara lagi padamu. Ketika Paman Hu tiba, dia akan mengusirmu dari keluarga Hu, membuatmu hidup lebih buruk dari binatang. Berlutut dan minta ampun sekarang. Nanti ketika kami menyiksamu, kami mungkin akan mempertimbangkan sedikit lebih lunak padamu. Pertunjukan akan segera dimulai. Hu Shuan, hari ini aku harus memukulmu sampai mati dasar anak durhaka. Kenapa kau tidak menarikku kembali?
Yunting, aku rasa anak Wushuang ini benar-benar butuh pelajaran yang bagus jika kamu tidak selalu memanjakannya. Kita tidak akan berada dalam situasi ini hari ini. Ayah, kenapa kamu memukulku? Dasar bocah. Perusahaan real estate pendiri grup Hu kami hampir bangkrut karenamu. Bukankah seharusnya aku MMUQLIMO? Ayah, aku berusaha membantu perusahaan menghasilkan uang. Aku baru saja membantu perusahaan mendapatkan 1 miliar yuan. Kamu tidak bisa memukulku. Lahan nomor 3 ini tanah emas. Apa kau tahu seberapa tinggi potensinya? Kau menjualnya seharga 1 miliar yuan. Hanya berarti kau tidak rugi, tidak menghasilkan sepeser pun. Karena masalah ini akan membuat grup Hu kami menjadi bahan tertawaan Yunchen. Yusi, kau dan Tianqi sama-sama teman. Wushuang selalu saja bingung. 1 miliar tadi. Suruh Wushuang kembalikan padamu. Dia tidak tahu tentang tanah ini. Ini adalah keinginan saya dan ibunya. Oleh karena itu, Paman, begini. Sentimen adalah sentimen. Tapi bisnis adalah bisnis. Anda mengerti aturan rumah lelang ini. Kontrak sudah ditandatangani. Dan begitu palu diketuk tidak bisa diubah. Tapi itu, dengarkan saya. Pada saat itu, setelah pengembangan lahan nomor 3 di tepi laut selesai, saya akan mengundang Anda untuk datang secara pribadi dan memotong pita untuk kami. Ayah, ini semua salahku karena tidak kompeten, tak bisa kendalikan Wushuang. Saat aku mencoba menghentikannya, dia hampir memukulku. Yunting, tanah pesisir sudah hilang. Tapi keluarga Hu masih ada di sini. Kita masih punya kesempatan untuk mengembangkan tanah lain. Sekarang kunci masalahnya adalah kamu perlu segera memilih penerus grup. Kamu tahu karena keributan Wushuang, para pemegang saham utama kita, semuanya sangat khawatir. Mereka takut jika dia terus membuat masalah, itu akan merugikan persatuan internal grup kita. Patriark, Tuan Muda hanya salah langkah sesaat. Ini semua salahku, karena tidak membantu Tuan Muda dengan baik. Ini bukan salah Tuan Muda. Liu Lei, ketahui tempat dan statusmu. Kau tidak punya hak untuk berbicara di sini. Kau cukup populer di kalangan wanita bukan? Sekretaris kecil ini sangat melindungimu. Apa kamu cemburu? Tidak tahu malu. Wushuang, kau telah membuat kesalahan besar. Ayah tidak menyalahkanmu. Tapi hak waris keluarga Hu harus diberikan kepada Tianqi. Semua orang. Sekarang, di depan Yunchen, banyak tokoh terkemuka. Dengan ini saya umumkan bahwa grup Hu kita akan dipimpin oleh Pria tua murahan ini masih punya sedikit hati nurani. Dia tidak melupakan bisnis keluarga Hu yang dibangun oleh istri pertamanya yang berjuang bersamanya. Tapi misteri tanah pesisir ini seharusnya sudah terungkap sekarang. Aku tidak punya firasat yang salah kan? akan oleh. Halo ayah. Jangan khawatir, lahan nomor 3 di tepi laut sudah saya amankan. Keluarga Song kita akan segera berada di puncak Yunchen. Jangan khawatir ayah. Uangnya sudah dibayar. Dan kontraknya sudah ditandatangani. Jika mereka melanggar kontrak secara pribadi, maka mereka harus membayar kita 10 kali lipat denda pelanggaran kontrak. Apel. Tanah itu bermasalah. Menurut tim ahli kelautan internasional, konfirmasi tim ahli, di lahan nomor 3 tepi laut Yunchen, di wilayah laut miliknya, ditemukan spesies langka yang terancam punah, lumba-lumba putih. Setelah penelitian oleh departemen berwenang terkait, lahan 3 di tepi laut tetap seperti asli, dan tidak akan dikembangkan. Ada apa ini? Aku tidak salah lihat kan? Lahan nomor 3 juga tidak bisa dikembangkan. Nilai komersialnya bukankah baru saja kembali ke nol? Benar sekali. Paling-paling pemerintah akan membelinya kembali dengan harga biaya lelang asli. Dulu, keluarga Hu menghabiskan kurang dari 200 juta. Tuan Muda Song, dia akan kehilangan 800 juta. 800 juta benar sekali. Itu hampir semua dana keluarga Song. Sekarang, mereka akan menghadapi
Risiko runtuhnya arus modal. Tidak mungkin. Bodoh besar. Kau cari masalah. Orang tuanya masih di sini. Song Yuzi, kau mengutuk anakku seperti itu. Paman Hu begini. Lihat keluarga kita berdua adalah kenalan lama. Dan Tianqi dan aku adalah saudara baik. Bagaimana kalau begini? Lahan nomor 3 di tepi laut ini, ku kembalikan pada keluarga Humu. Kau biarkan saja kakak sulung. Tidak kau biarkan. Kakak Wu Xuan. Bisa dia kembalikan padaku. 1 miliar milikku itu. Keponakanmu akan berterima kasih kepadamu. Nah, budi adalah budi. Bisnis adalah bisnis. Ketika proyekmu mengadakan upacara pemotongan pita, aku tidak akan hadir. Aku sudah tua. Dan aku tidak suka ikut-ikutan keramaian. Paman Hu. Wu Xuan. Untungnya kau tepat waktu. Menjual lahan ini, kau tidak hanya menghindari kerugian perusahaan, tetapi juga mendapatkan keuntungan. Kecerdasan bisnismu sedikit mirip denganku. Sekarang kamu tahu keuntungan menjadi putra sah. Bukankah dia jauh lebih kuat daripada putra tidak sah itu? Hu Tianqi hanya pamer dan tidak ada isinya. Sebaliknya Wu Xuang tidak lagi bodoh. Dia sebenarnya cukup cerdik. Apakah dia pura-pura bodoh? Paman Hu, ayah saya mendengar Anda tiba. Ingin mengundang Anda minum teh. Baiklah. Aku baru saja berpikir untuk bertemu Patriark Su. Ayah. Aku juga ikut. Maaf. Ayah saya hanya mengundang Paman Hu sendirian. Kalian semua jangan ikuti aku. Tunggu sebentar. Hu Xuan, apa kau tidak dengar? Patriark Su hanya mengundang ayah kita sendiri. Aku tidak akan menemui Patriark Su. Aku bersama Nona Su. Masih ada taruhan yang belum diselesaikan. Aku harus pergi membahas taruhan itu. Kau. Apa yang kau lakukan? Bukankah kau bilang, lahan ini 100% dijamin menghasilkan uang? Sekarang lihat, keluarga Song kita tidak melakukan apa-apa, dan akhirnya kehilangan 1 miliar. Keluarga Song kita, hanya karena masalah ini, rantai modal kita akan segera putus. Bahkan, kita mungkin tidak akan pernah pulih. Jika kau hari ini tidak memberiku penjelasan, maka jangan pernah berpikir untuk pergi dari sini. Yuze dan aku mendengarkan perkataanmu dan mempertaruhkan segalanya pada lahan ini. Aku menaruh semua tabungan pribadiku dan seluruh sahamku di grup Su padanya. Jika ayahku tahu, dia akan mematahkan kakiku, bukan aku. Kenapa kalian semua panik? Pada akhirnya, tanah emas ini akan selalu berharga. Nanti kita, jangan bicara padaku bilang pada lain. Jika kau tidak memberikan penjelasan yang jelas hari ini, aku tidak akan tenang, dan kau juga tidak. Siapa tahu, kau dan Hao Wei Shuang itu bekerja sama untuk menipu kami. Tuan Muda Song, kalian semua adalah teman, lebih dekat daripada saudara. Bagaimana kalian bisa begitu saja saling menyerang sekarang? Abaikan saja kau. Kau kehilangan 1 miliar, dan kau tidak menyerangku. Kau berani memukul ibuku. Beraninya kau memukul ibuku. Grup Su. Apa yang kau lakukan? Tentu saja. Aku mengambil kembali hadiahnya. Hu Suang, katakan padaku dulu. Apakah selama ini kau berpura-pura bodoh? Kenapa kamu bertanya begitu? Semua orang di luar mengatakan, Tuan Muda mengalami keterbelakangan mental. Dengan Ichi anak usia 4 atau 5 tahun. Tapi dari interaksi saya, kau sama sekali tidak bodoh. Dan bahkan lebih pintar dari siapapun. Jadi, kamu tertarik padaku. Itu bisa berbahaya. Jika seorang wanita mulai tertarik pada seorang pria, maka dia tidak jauh dari jatuh cinta padanya.
Katakan apapun yang kau mau. Tapi kau harus memberitahuku dulu. Baru saya pertimbangkan janji saya. Sebagai putra sah keluarga Ho, aku diracuni oleh ibu tiriku dan adik kandungku. Jika aku tidak berpura-pura bodoh, mereka akan terus menyakitiku. Begitu waktunya tepat, aku akan bisa mengambil alih grup Ho. Seperti yang saya duga. Kurang lebih seperti yang saya bayangkan. Jawabanku sudah lengkap. Bukankah sudah waktunya untuk memenuhi janjimu? Jangan keterlaluan. Pria belum menikah, wanita belum menikah. Menurutku kita adalah pasangan yang cocok. Pria saya Suzuki. Film was translated and Pasti seorang narrated naga by di antara para Amelia. pria. Tuan muda tidak lagi bodoh. Tapi kau masih sedikit kurang. Masuklah. Presiden Su. Xiao Kui sekretaris. Badge Jiok mentah baru untuk paruh pertama tahun ini sudah tiba. Silakan lihat. Baik, saya akan pergi ke sana sekarang. Batu mentah. Ini adalah yang darinya Giok bisa dipotong. Tepat sekali mata gaibku. Bisa digunakan dengan sempurna. Aku juga cukup tertarik pada batu mentah. Mari kita pergi melihat-lihat bersama. Nona muda, badge batu mentah ini beratnya puluhan ton. Buruan ahli penilai harta karun. Ini adalah sampal yang kami pilih secara acak. Kualitasnya cukup bagus. Terus perluas promosi. Menarik lebih banyak orang untuk datang dan membeli batu mentah. Jika tidak, barang-barang itu akan tertahan di tangan kita. Mata penembus. Memang efektif. Aku ingin membeli beberapa batu mentah. Siapa tuan muda ini? Tuan muda tertua dari keluarga Ho, Hu Suang. Si bodoh besar itu. Apa aku terlihat seperti orang bodoh bagimu? Apa kamu ingin aku memukulmu sampai jadi bodoh juga? Rumor di luar menyesatkan. Seharusnya tidak dianggap serius. Tuan muda Hu, apakah kau benar-benar akan membeli batu mentah? Guru Liu ahli penilai harta karun. Tentu saja. Aku mendapatkan 1 miliar. Aku ingin secara pribadi memilih beberapa batu mentah. 1 miliar untuk membeli batu mentah. Kau tidak tahu apa-apa tentang judi giok. Langsung habiskan 1 miliar beli. Dan masih bilang kau bukan orang bodoh. Kau, apakah kau benar-benar akan membeli? Tentu saja. Aku ingin secara pribadi memilih beberapa batu mentah. Kalau begitu bantu aku menyegel 2/3 dan kirimkan ke perusahaanku. Sepertiga sisanya akan dipotong di sini. Baik. Tidak masalah. Hu Suang. Saya ingin melihat apa sebenarnya yang kau lakukan. Akankah itu membawa kejutan? Itu 1 miliar. Kau demi senyuman dari Hong Chiang. Benar-benar membeli batu mentah dari keluarga Su. Ayah aku melakukan ini untuk menghasilkan uang. Kenapa ayah selalu berpikir aku mengejar gadis? Kau tidak mengerti bisnis batu mentah. Wu Shuang. Masalahnya rumit di sana. Tak hati-hati, bisa kehilangan segalanya. Bahkan tidak mengembalikan biaya, 100 juta. Itu belum tentu benar. Kali ini keuntungannya menurutku akan lebih dari 10 kali lipat. 10 kali lipat. Itu akan menjadi 10 miliar. Apa kau bermimpi?
Batu mentahmu ini bernilai 10 miliar. Cukup untuk keluarga Huku, dari sekarang, ikut bergabung. Keluarga teratas Yunsan. Asli atau palsu? Anakku. Kau tidak berulah lagi kan? Tentu saja tidak. Pak Tuahu tunggu saja dan lihat. Kali ini adalah keuntungan 10 miliar. Melihatnya begitu percaya diri. Apakah dia benar-benar mengerti bisnis batu mentah? Ayah, serahkan saja grup Ho kepadaku. Ayah bisa tinggal di rumah mulai sekarang dan nikmati pensiunmu dengan tenang. Aku berjanji, aku akan membuat grup Ho mendapatkan banyak sekali target-target kecil. Aku tidak setuju. Aku juga tidak setuju. Kamu kembali tepat pada waktunya. Pertunjukan utama baru saja dimulai. Yunting. Ya. Wu Shuang dari pelelangan tanah itu menghasilkan 1 miliar. Dia pakai semua uang untuk beli batu mentah. Dia pasti akan kehilangan segalanya. Benar ayam. Dia juga hancurkan perusahaan properti. Tapi dia habiskan semua uang jual tanam. Kau jangan kasih perusahaan padanya. Wu Shuang. Ibu tirimu dan Tianqi benar. 1 miliar ini bukan jumlah kecil. Jika para pemegang The saham film tahu was tentang ini, translated and apalagi kau mewarisi narrated by grup. M Media. Bahkan aku sebagai ketua, akan dimajulkan. Ayah, kamu perlu melihat sedikit lebih jauh ke depan. Batu-batu mentah yang kubeli ini semakin besar risikonya, semakin tinggi nilainya. Wu Shuang. Aku tidak percaya kau benar-benar naif dan bodoh. Kata-kata itu, hanya aku yang menyuruh Liu Lei. Sengaja mengatakannya untuk menipumu. Dan kau benar-benar mempercayainya. Jadi, kamu mengakui, kamu sengaja menyuruh sekretaris Liu menjebakku. Kau. Ayah tolong jangan dengarkan dia. Apa yang dia katakan, aku hanya. Cukup. Aku benar-benar tidak ingin melihat kalian berdua bersaudara bertengkar lagi. Wu Shuang benar kau sangat cakap dalam mencari uang. Tapi uang yang kau hasilkan, sampai sekarang, tidak sepeser pun, telah masuk ke rekening perusahaan kita. Jadi aku lebih bersedia mempercayai Tianqi. Wu Shuang. Kau. Sebaiknya kau tetap di rumah saja dengan tenang. Jangan keluar lagi membuat masalah. Tianqi. Mulai hari ini, ayah resmi serahkan perusahaan. Wu Shuang, apa yang ingin kau katakan sekarang? Jangan terburu-buru. Su Ziki akan segera menelepon. Omong kosong apa yang kau bilang sekarang? Bagaimana mungkin Ziki meneleponmu? Tuan Muda. Presiden Su baru saja menelepon. Dia bilang di sana sudah banyak yang terbuka. Imperial Green dan Geo kualitas terbaik, hanya sepertiga dari batu mentah. Diperkirakan bernilai 4 miliar. Bagaimana itu mungkin? Ini tidak mungkin. Aku bilang kau Nat. Ini adalah keberuntungan. Kalau begitu bilang yang sebenarnya ke ayam. Apakah kau benar-benar mengerti bisnis batu mentah? Kalau aku bilang setelah aku lahir kembali, aku mendapatkan mata penembus. Apakah kamu akan percaya padaku? Ini semua berkat sekretaris Liu. Tidak benar. Itu berkat saudaraku tersayang. Dialah yang menyuruh sekretaris Liu mengajariku tentang risiko tinggi imbalan tinggi. Jadi aku pergi meneliti batu mentah barang antik dan semacamnya. Jangan berani-beraninya kau, pura-pura tak bersalah, setelah dapat untung di sini. Baiklah, karena kau bilang, semua pujian adalah milikku. Kalau begitu berikan semua uang yang kau hasilkan kepadaku. Patriark, saya memang memberitahu Tuan Muda, risiko tinggi imbalan tinggi. Tapi itu semua untuk Tuan Muda membuat kesalahan. Itu semua Tuan Muda kedua. Liu Lei, jangan bicara omong kosong di sini. Itu semua Tuan Muda kedua yang sengaja mencelakai Tuan Muda. Itulah sebab dia hasut saya. Adapun Tuan Muda, keuntungan investasinya, semuanya karena wawasan dan idenya. Saya minta maaf Patriark. Saya minta maaf Tuan Muda. Saya tidak pantas berada di sisi Anda. Apa aku mengizinkanmu pergi?
Kamu membantuku menghasilkan begitu banyak uang. Kamu adalah bintang keberuntunganku. Tuan muda Anda. Anda tidak menyalahkan saya. Tentu saja aku menyalahkanmu. Oleh karena itu, aku akan menghukummu mencuci pakaian dalam dan celana dalamku. Sekretaris Liu, karena Wu Shuang tidak menyalahkanmu, maka kau harus terus berada di sisinya. Hanya saja jangan menipunya lagi. Terima kasih Patriark. Terima kasih Tuan Muda. Mulai sekarang, saya pasti bantu Tuan Muda sebaik mungkin. Wu Shuang. Langit benar-benar punya mata. Meskipun kau sedikit bodoh, kau sangat cerdik dalam hal bisnis. Oleh karena itu aku mengumumkan bahwa grup Hu kita sementara akan diambil alih olehmu. Akan ada masa percobaan 6 bulan. Setelah 6 bulan, jika perusahaan beroperasi secara normal, maka aku akan secara resmi menyerahkan grup Hu kepadamu. Yunting jangan. Ayah kau tidak bisa melakukan ini. Grup Hu itu milikku. Grup Hu adalah milikku. Aku yang memutuskan kepada siapa itu akan diberikan. Lihatlah tingkah lakumu yang pengecut itu. Jika kau ingin mewarisi, pertama tunjukkan padaku beberapa pencapaian. Yunting, kamu tidak bisa begitu pilih kasih. Semua orang tahu bahwa kamu hanya punya Tianqi, putra yang cerdas. Katakan padaku, jika Wu Shuang mewarisi perusahaan, apakah para pemegang saham akan setuju? Kita tidak bisa begitu saja mengabaikan putra yang cerdas dan membiarkan putra yang bodoh mengacaukan segalanya. Tepat sekali, ayah. Dia hanya sementara. Beruntung itu saja. Pada akhirnya, dia tetaplah orang bodoh. Hu tua. Aku punya hadiah untukmu. Hu Tianqi. Sama sekali bukan anakmu. Xiao Ya. Saat kamu balik ke rumah sakit ketemu Ibu Baptis, cari dokter. Dan ambil 2 sampel ini untuk perbandingan DNA. Ingat, kamu harus merahasiakannya. Baiklah, Wu Shuang. Aku tahu, kau membenci ibu tirimu dan saudaramu. Merasa tidak tenang. Tapi kau nggak bisa bilang hal seperti itu sembarangan. Meskipun kalian berdua bukan dari ibu yang sama, dia akan selalu menjadi anakku. Dia adalah adik kandungmu. Hu tua. Jawabannya semua ada di sini. Yunting kendalikan Wu Shuang. Dia semakin tidak terkendali. Dia bahkan memfitnah kepolosanku. Dia bilang Tianqi bukan putra kandungmu. Yunting, apa yang tertulis di sini? Dasar bodoh, kau benar-benar tercela. Untuk picu perselisihan ayah dan aku, kau sampai bilang hal seperti itu. Kau benar-benar membuatku dicurangi selama lebih dari 20 tahun. Katakan padaku, anak haram siapa ini sebenarnya? Yunting, jangan dengarkan omong kosongnya. Tianqi adalah putra kandungmu. Lihat saja sendiri. Dasar bodoh bau. Kau menjebakku dan ibuku. Ayah, kau memukulku. Dasar bajingan. Kau berani menyentuh anakku. Masalah ini belum selesai. Tunggu sampai aku selidiki ini tuntas. Tunggu aku. Tunggu selagi aku masih bisa menahan diri. Cepat bawa bajingan ini keluar dari keluarga Huku. Tunggu sampai aku selidiki ini perlahan dan tuntas. Nanti aku beresin urusan ini sama kamu. Ibu, apa sebenarnya yang terjadi? Yunting, kumohon demi bertahun-tahun kita sebagai suami istri. Tunjukkan belas kasihan. Ampuni aku dan Tianqi. Keluar. Hu Yunting. Aku pikir kau sudah terinfeksi oleh si bodoh ini. Pikiranmu juga rusak. Aku sudah panggil kamu ayah 20 tahun. 20 tahun. Bagaimana mungkin aku tidak? Seorang bajingan. Tidak pantas berteriak-teriak dengan ayahku di sini. Seseorang. Bawa mereka keluar untukku. Yunting, ampuni aku salah. Tunjukkan belas kasihan. Wu Shuang kemarilah dan duduk. Katakan yang sebenarnya pada ayah. The film was Gimana kamu tahu kalau translated Tianqi and narrated by M Media. bahwa dia bukan anggota keluarga Hu kita? Hu Tianqi dan ibu tiriku.
Selalu memperlakukanku seperti orang bodoh. Mereka tidak pernah menghindariku saat berbicara. Aku tidak sengaja mendengar ibu tiriku berbicara sendiri. Anakku. Kalau begitu katakan padaku yang sebenarnya. Apakah kebodohanmu sudah sembuh? Si bodoh ini tidak mungkin bisa melakukan begitu banyak hal. Tentu saja aku tidak bodoh lagi. Hanya saja, jika aku tidak berpura-pura bodoh, mungkin aku tak akan bertahan sampai sekarang. Hu Tianqi dan Suran sengaja meracuniku. Ingin membuatku bodoh dengan obat. Ibu dan anak ini benar-benar berhati ular. Nah, bodoh atau tidak, kau adalah putra terbaikku. Putra terbaikku. Tuan Muda. Pemegang saham grup setuju bulat agar Anda menjadi pewaris grup Ho dan di masa depan mengambil alih seluruh grup Ho. Di dalam ini adalah apa yang sebelumnya Anda minta saya kumpulkan, bukti kriminal Hu Tianqi. Di dalam drive USB ini adalah video Hu Tianqi memukuli Tang Xuan hingga tewas secara brutal, yang merupakan kakak. Saya diam-diam merekamnya sebelumnya. Bagaimana kabar keluarga Su dan keluarga Song? Rantai modal keluarga Song putus. Dan grup Song menjadi sangat berutang dalam semalam. Song Yuzi takut akan hukuman, telah menghilang. Su Wenhao ambil sahamnya secara ilegal dan menggadaikannya. Setelah kepala keluarga Su mengetahuinya, dia mematahkan kakinya. Dia pantas mendapatkannya. Mama. Xiaoya. Aku akan segera bisa bersatu kembali denganmu dan Xiaoya. Berikan ini kepada polisi. Kejahatan yang dilakukan Hu Tianqi. Biarkan hukum yang menghakiminya. Ya, Tuan Muda. Xiaoya. Halo Xiaoya. Hu Wuxuan. Jika kau tidak ingin ibu baptis dan adik baptismu yang buta mendapat masalah dalam 30 menit, datanglah ke gudang pinggir barat. Hanya kau yang boleh datang sendirian. Jika kau berani menelepon polisi atau bermain trik apapun, maka tunggulah untuk mengambil mayat mereka. Hu Tianqi. Jika kamu berani menyakiti, bahkan sehelai rambut pun pada mereka, aku. Tuan Muda, ada apa? Siapkan mobil. Aku akan pergi ke gudang pinggir barat, bajingan Hu Tianqi itu. Menculik ibu baptis dan Xiaoya. Hu Tianqi, aku di sini. Masuklah melalui pintu utama. Hu Tianqi. Bebaskan ibu baptisku dan Xiaoya, aku akan menyetujui semua syaratmu. Aku bertanya-tanya. Bagaimana kau bisa menjadi begitu pintar? Jadi kau tidak bodoh sama sekali. Hu Wuxuan. Awalnya aku bisa mewarisi kekayaan keluarga Hu. Jika bukan karena kau, apakah aku akan seperti anjing liar terjebak di tempat terkutuk ini? Pertama bebaskan ibu baptisku dan Xiaoya. Kau benar-benar peduli pada mereka bukan? Baiklah. Aku akan sekarang tepat di depanmu, menghancurkannya. Lihat apakah itu buat kamu makin cemas. Binatang. Aku tidak akan membiarkanmu lolos begitu saja. Serang.
Mama. Xiao ya. Hu Shuang. Kau menyebabkan keluarga Song kami hancur dan kehilangan tempat tinggal. Aku akan membunuhmu hari ini. Dasar bodoh besar. Kau merusak rencanaku. Aku juga akan membunuhmu. The film was translated and narrated by M Media. Mama. Xiao ya. Aku adalah Tang Xuan. Apa? Kamu? Kamu adalah Xiao Xuanku. Bagaimana mungkin kamu adalah saudaraku? Ya. Kamu bisa menganggapku sebagai Tang Xuan. Aku adalah putramu. Xiao Xuan. Xiao Xuan. Xiao Xuan. Wu Shuang. Wu Shuang. Wu Shuang. Saya tidak akan membiarkanmu bimbang. Wu Shuang. Kau tidak bisa meninggalkanku. Wu Shuang. Wu Shuang. Tuan muda. Aku masih hidup. Aku mendapatkan hidupku kembali. Mulai sekarang. Aku adalah Tang Xuan. Dan juga Hui Rui Xuan. Selain itu, aku punya lebih banyak lagi sekarang. Orang yang ingin kulindungi dan sayangi. Wu Shuang. Kau sudah bangun. Aku sudah bangun. Aku merasa seperti aku mengalami mimpi yang sangat panjang. Syukurlah kau sudah bangun. Wu Shuang. Saya sangat mengkhawatirkanmu. Aku tidak menyangka kamu masih mengkhawatirkan orang bodoh sepertiku. Aku tak akan biarkan kamu bicara tentang dirimu begitu. Wu Shuang. Kau sama sekali bukan orang bodoh. Kau adalah seorang jenius. Wu Shuang. Kamu sudah bangun. Mama. Xiao ya. Sekretaris Liu. Melihat kalian semua. Sungguh luar biasa.
Halo Wakil Presiden Hu. Halo Presiden Hu. Halo Wakil Presiden Hu. Wu Suang, pekerjaan sudah selesai. Kita akan makan di mana? Ke Imperial Villa. Untuk menemani Ibu Baptis dan Xiaoya, dan menghabiskan akhir pekan bersama. Wu Xiuang terhadap Bibi Tang benar-benar perhatian. Aku akan selalu memperlakukan mereka sebagai keluargaku. Ibuku dan adik perempuanku sendiri. Ayo pergi.